Apa itu pemberontakan DI atau TII? DI atau TII adalah singkatan dari Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. DI atau TII sendiri juga merupakan gerakan pemberontakan yang diinisiasi oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat dalam rangka mendirikan negara Islam Indonesia. Pemberontakan DI atau TII bertujuan untuk menjadikan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang menerapkan dasar agama Islam sebagai dasar negara. Proklamasi Negara Islam Indonesia menyatakan bahwa hukum yang berlaku di negara Islam Indonesia adalah hukum Islam dengan hukum tertinggi Al-Quran dan Hadis. Siapa saja tokoh yang terlibat di pemberontakan DI atau TII? Pemimpin pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo atau dikenal sebagai SM Kartosuwiryo. Pemberontakan DI atau TII di Jawa Tengah dikomandoi oleh Amir Fattah dan Mahfuz Abdurrahman, juga dikenal sebagai Kiai Somalamun. Amir Fattah memegang peran sebagai pimpinan Laskar Hizbullah di wilayah Tulangan Sidoarjo dan Mojokerto. Pemberontakan DI atau TII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar dengan nama Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS. Pemberontakan DI atau TII di wilayah Aceh dipimpin oleh seorang ulama yang cukup berpengaruh di tanah Aceh. Beliau bernama Tengku Muhammad Daud Bereu. Terakhir, pemberontakan DI atau TII terjadi di Kalimantan Selatan dengan pimpinannya bernama Ibnu Hajar atau Hadri bin Umar alias Amri. Sosoknya merupakan mantan Letnan II TNI yang mendirikan Gerakan Kesatuan Rakyat yang tertindas. Di mana pemberontakan DI atau TII terjadi? Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia tidak hanya terjadi di satu tempat, tetapi meluas di beberapa wilayah di Indonesia. Pemberontakan ini dimulai di Jawa Barat pada 7 Agustus 1949 ketika Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII. Setelah itu, pemberontakan ini menyebar ke beberapa daerah lain karena ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat dan cita-cita mendirikan negara Islam. Wilayah-wilayah tersebut antara lain Jawa Tengah. Pemberontakan di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah dan terjadi di wilayah Brebes, Tegal, dan Pekalongan. Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, pemberontakan DI atau TII dipimpin oleh Kahar Muzakar yang bergabung dengan NII Kartosuwiryo. Aceh. Pemberontakan DI atau TII di Aceh dipimpin oleh Tengku Muhammad Daud Bereu. Kalimantan Selatan. Pemberontakan di wilayah ini dipimpin oleh Ibnu Hajar. Kapan pemberontakan DI atau TII terjadi? Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dimulai pada 7 Agustus 1949 oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo di Jawa Barat yang memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII. Namun, ide pembentukan Negara Islam Indonesia sendiri sudah muncul pada 10-11 Februari 1948 dalam konferensi pemimpin umat Islam di Tasikmalaya yang diadakan oleh Kartosuwiryo dan ONI. Pemberontakan ini kemudian meluas ke beberapa wilayah lain di Indonesia seperti Aceh, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Jawa Tengah dengan waktu dimulainya pemberontakan yang bervariasi di setiap daerah. Berikut adalah garis waktu dimulainya pemberontakan DI atau TII di beberapa daerah. Jawa Barat dimulai pada 7 Agustus 1949 dengan proklamasi NII oleh Kartosuwiryo. Jawa Tengah terjadi pada 23 Agustus 1949 yang dipimpin oleh Amir Fattah. Sulawesi Selatan, Kahar Muzakar memproklamirkan diri sebagai bagian dari NII pada 6 Agustus 1953.
meskipun ia bergabung dengan Darul Islam Kartosuwirjo sejak tahun 1952. Kalimantan Selatan terjadi pada Oktober 1950, dipimpin oleh Ibnu Hajar. Aceh, pemberontakan dimulai pada 20 September 1953 atau 21 September 1953, dipimpin oleh Tengku Muhammad Daud Beureh. Pemberontakan DI atau TII di Indonesia terjadi dalam rentang tahun 1949 hingga 1962, dengan Kartosuwirjo ditangkap pada tahun 1962 dan dieksekusi pada tahun 1965. Namun, beberapa kantong perlawanan masih ada hingga 1965 di Sulawesi Tenggara. Kenapa terjadi pemberontakan DI atau TII? Latar belakang pemberontakan DI atau TII sebenarnya diawali dari adanya kekosongan kekuasaan pemerintah Republik Indonesia di wilayah Jawa Barat akibat Perjanjian Renville. Wilayah Jawa Barat menurut Perjanjian Renville masuk ke dalam negara bagian Pasundan oleh Belanda. Daerah Jawa Barat berada dalam garis Panmok sehingga pasukan RI harus berpindah ke daerah yang ada di luar garis Panmok. Namun, laskar bersenjata Sabilillah dan Hizbullah menolak pindah ke daerah lain dan memutuskan membentuk Tentara Islam Indonesia di bawah kepemimpinan Kartosuwirjo. Kartosuwirjo bersama dengan pasukannya kemudian berjuang untuk mengusir Belanda dari tanah Pasundan dalam rangka menguatkan perjuangan Republik Indonesia. Namun Kartosuwirjo kemudian memutuskan untuk membentuk Darul Islam atau negara Islam sebagaimana yang dicita-citakannya. Pada bulan Agustus 1948, Kartosuwirjo kemudian memproklamirkan pembentukan Darul Islam dengan dukungan Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat. Pemberontakan DI atau TII ini pun terjadi di banyak wilayah. Bagaimana peristiwa terjadinya pemberontakan DI atau TII? 1. DI atau TII Jawa Barat. Latar belakang atau munculnya gerakan DI atau TII Kartosuwirjo di Jawa Barat disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat Jawa Barat, terutama SM Kartosuwirjo, terhadap isi dari Perjanjian Renville yang ditandatangani tahun 1948 antara pemerintah RI dengan Kerajaan Belanda. Isi di dalam Perjanjian Renville mengharuskan pasukan RI untuk mengosongkan daerah Jawa Barat yang masuk ke dalam wilayah kekuasaan Belanda ke Jawa Tengah yang dikuasai oleh pemerintah. Akibatnya, divisi Siliwangi dipindah ke daerah Jawa Tengah. Kartosuwirjo menganggap bahwa isi Perjanjian Renville telah mengkhianati perjuangan masyarakat Jawa Barat. Hal tersebut mendorong Kartosuwirjo bersama 2.000 pengikutnya yang terdiri dari Laskar Sabilillah dan Hizbullah menolak pindah dari Jawa Barat. Pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo atau SM Kartosuwirjo. SM Kartosuwirjo sendiri dulunya merupakan tokoh dari Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII. Kartosuwirjo memproklamirkan pendirian Negara Islam Indonesia atau NII di tanggal 7 Agustus 1949. Untuk menumpas pemberontakan ini, pemerintah RI awalnya memilih jalan damai dengan membentuk komit yang diketuai oleh pemimpin Masyumi Muhammad Nasir. Namun, upaya ini belum berhasil menumpas pemberontakan DI atau TII Jawa Barat dipimpin oleh Kartosuwirjo. Maka tanggal 27 Agustus 1949, pemerintah RI menjalankan operasi penumpasan Barat Taliban. 2. DI atau TII Jawa Tengah. Pemberontakan DI atau TII di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah bersama-sama dengan pasukan Hizbullahnya. Latar belakang dilakukannya pemberontakan DI atau TII Jawa Tengah sebenarnya hampir sama dengan penyebab pemberontakan di Jawa Barat.
Pemberontakan terjadi karena penolakan masyarakat terhadap perjanjian Renville yang harus mengosongkan daerah Tegal, Brebes, dan Pekalongan. Perjanjian Renville mengakibatkan 3 wilayah tersebut vakum karena ditinggalkan pasukan TNI maupun aparat pemerintah. Amir Fattah bersama pasukan Hizbullah yang menolak pindah atau di TNI-kan memilih bertahan dan mengambil alih wilayah ini. Sebenarnya awal mula pemberontakan ini tidak terjadi konflik antara Amir Fattah dengan pasukan TNI yang kembali ke 3 daerah ini setelah agresi militer Belanda kedua. Amir Fattah bahkan diangkat menjadi koordinator pasukan untuk wilayah operasi Brebes dan Tegal. Namun seiring waktu terjadi ketegangan antara pasukan Amir Fattah dan TNI akibat perselisihan. Ditambah lagi, Kartosuwiryo mengirim utusannya untuk menemui Amir Fattah dan mengangkatnya sebagai Panglima TII di wilayah Jawa Tengah. Alhasil Amir Fattah pun memilih bergabung ke dalam DI atau TII dan memproklamirkan pendirian negara Islam di Jawa Tengah. Sejak saat itu terjadilah konflik terbuka antara pasukan TNI dan pasukan Amir Fattah. Hanya saja pemberontakan DI atau TII Jawa Tengah memang tidak berlangsung begitu lama karena penduduk tidak begitu mendukung DI atau TII. DI atau TII Sulawesi Selatan. Pemberontakan DI atau TII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Letnan Kolonel Kahar Muzakar. Latar belakang terjadinya pemberontakan DI atau TII Sulawesi Selatan dikarenakan kurang puasnya para pejuang gerilya kemerdekaan Republik Indonesia terhadap kebijakan pemerintahan Soekarno yang membentuk Tentara Republik. Selain itu, pemerintah juga melakukan demobilisasi terhadap Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS yang berkekuatan 16 batalion. KGSS menolak rencana pemerintah untuk membubarkan KGSS kemudian membentuk ulang reorganisasi tentara kembali. Pemberontakan yang awalnya dilatar belakangi oleh ketidakpuasan ini kemudian beralih menjadi usaha untuk mendirikan negara Islam Indonesia setelah bergabungnya pasukan dengan DI atau TII Kartosuwirjo. Kahar Muzakar memimpin pemberontakan DI atau TII di daerah Sulawesi Selatan dan memproklamirkan dirinya sebagai bagian dari NII di tanggal 7 Agustus 1953. Pemberontakan oleh Kahar Muzakar memakan waktu cukup lama. Pemberontakan baru berakhir ketika Kahar Muzakar tewas tertembak di tahun 1965. TII Aceh. Aceh juga menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi daerah pemberontakan DI-TII. Hanya saja latar belakang pemberontakan DI-TII di Aceh dan solusi akhirnya sedikit berbeda dari pemberontakan DI-TII di daerah lainnya. Siapa tokoh pemberontakan DI-TII di Aceh? Tokoh pemberontakan DI-TII di Aceh yang terkenal adalah Daud Bereh yang menjadi tokoh utama dari Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Latar belakang pemberontakan DI-TII atau penyebab pemberontakan DI-TII di Aceh adalah diawali oleh kebijakan pemerintah pusat tahun 1950 untuk menjadikan Aceh sebagai salah satu kabupaten di bawah Provinsi Sumatera Utara. Mendengar keputusan tersebut, ulama-ulama di Aceh yang tergabung di dalam PUSA menolak keputusan sepihak yang dianggap tidak menghargai perjuangan masyarakat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. PUSA menuntut hak otonomi sendiri untuk Aceh dan mengancam apabila tuntutan tidak dipenuhi, maka mereka akan melepaskan diri dari republik. Akhirnya, pemerintah melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh PUSA untuk membahas masalah tersebut. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden 1950, Muhammad Natsir sebagai Perdana Menteri 1951, hingga Presiden Soekarno 1953 pergi ke Aceh untuk bertemu tokoh PUSA. Hanya saja upayanya ini masih mengalami kegagalan. Daud Bereh kemudian menyatakan bahwa Aceh adalah bagian dari negara Islam Indonesia. Setelah berkontak dengan Kartosuwirjo di tahun 1953, sejak saat itu perang meletus
antara pengikut Daud Boro dengan Tentara Republik Indonesia selama beberapa tahun. Pemberontakan DITI di Aceh akhirnya dapat diselesaikan dengan cara damai di tanggal 26 Mei 1959 melalui jalan musyawarah pemerintahan pusat dengan tokoh pimpinan di Aceh. Pemerintah memutuskan untuk mengakomodasi permintaan rakyat Aceh untuk menjadikannya sebagai daerah istimewa dan memiliki otonomi khusus. Sementara Daud Boro pun memperoleh pengampunan. DITI Kalimantan Selatan. Latar belakang pemberontakan DITI Kalimantan Selatan berakar dari tahun 1948 ketika Angkatan Laut Republik Indonesia Divisi 4 bertugas menumpas pasukan Belanda telah bertumbuh menjadi pasukan yang sangat berpengaruh di Kalimantan Selatan. Ketika konflik dengan Belanda mereda, pemerintah pusat berencana menata ulang ketentaraan di Kalimantan Selatan. Penataan ulang ini menyebabkan beberapa tentara didemobilisasi sehingga membuat pasukan kecewa dan timbul ketidakstabilan di Kalimantan Selatan. Salah seorang mantan anggota ALRI yang membelot adalah Letnan II Ibnu Hajar. Ibnu Hajar terkenal memiliki karakter keras, tegas, dan pandai dalam mengumpulkan pengikut. Ia pun mendirikan pasukan baru dengan nama Kesatuan Rakyat Indonesia yang tertindas. Jalannya pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan juga berlangsung cukup alot seperti di Sulawesi Selatan. Sejak diproklamirkan di akhir tahun 1954, pemberontakan oleh Ibnu Hajar baru diakhiri di tahun 1963 ketika ia menyerang dan dijatuhi hukuman mati. Kesimpulan, pemberontakan DITI Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia adalah sebuah gerakan yang bertujuan mendirikan negara Islam Indonesia dengan dasar hukum Islam yang dipimpin oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat dan meluas ke beberapa wilayah lain di Indonesia. Pemberontakan ini dipicu oleh beberapa faktor, termasuk ketidakpuasan terhadap perjanjian Renville, kebijakan demobilisasi tentara, serta keinginan untuk menerapkan syariat Islam sebagai dasar negara. Gerakan ini melibatkan beberapa tokoh kunci di berbagai daerah seperti Sekar Maji, Marijan, Kartosuwirjo, Jawa Barat, Amir Fattah, Jawa Tengah, Kahar Muzakkar, Sulawesi Selatan, Tengku Muhammad Daud Boro, Aceh, dan Ibnu Hajar, Kalimantan Selatan. Pesan moral dari peristiwa pemberontakan DI atau TII adalah pentingnya menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa di atas segala perbedaan. Meskipun ada perbedaan pandangan atau ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, upaya untuk memisahkan diri atau mengganti dasar negara dengan cara kekerasan akan selalu membawa dampak negatif dan berbahaya.